Sobat Rema, sebelum kita beristirahat malam ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Pikirkan Perkara yang di Atas. Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sobat Rema, ada quote yang menarik dari penginjil Billy Graham yang berkata begini, All transgression begin with sinful thinking. Artinya, semua pelanggaran atau kejahatan berawal dari pikiran yang berdosa. Sobat Rema, sadarkah bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab bukan hanya pada perbuatannya, tapi juga terhadap pikirannya? Isi atau buah pikiran yang salah berpotensi melahirkan dosa. Ingat, Adam dan Hawa yang berdosa lalu diusir dari Taman Eden, berawal dari pikiran yang salah, yaitu ingin menjadi seperti Allah. Raja Nebukadnezar direndahkan, tidak ubahnya seperti binatang, makan rumput seperti lembu, itu berawal dari pikiran yang salah, yaitu meninggikan diri di hadapan Allah. Jadi benar bahwa pikiran yang sesat dan jahat menjadi cikal bakal pelanggaran dan kejahatan. Betapa rentan dan liarnya pikiran kita jika tidak ada anugerah dan kendali Tuhan di dalamnya. That's why Rasul Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah bumi. Alkitab versi firman Allah yang hidup berkata begini, biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Perkara di atas ialah perkara-perkara surgawi dan bukan duniawi. Perkara di atas ialah perkara kekal, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan bukan hawa nafsu dunia. Sobat Rema, coba renungkan, dalam satu hari yang Tuhan berikan pada kita, adakah waktu yang kita khususkan untuk memberikan treatment atau perlakuan pada pikiran kita ini, supaya pikiran kita selaras dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Bagaimana caranya setiap hari memikirkan perkara yang di atas? Saya berikan tips praktis. Yang pertama, miliki saat teduh membaca firman Allah. Itulah waktu untuk mengisi pikiran kita dengan perkara yang di atas. Tips yang kedua, kalau ada pikiran kita yang jahat, entah itu iri, dengki, benci, atau kotor, segeralah minta ampun dan mohon anugerah Tuhan untuk menguduskan pikiran kita. Bahkan minta Roh Kudus untuk terlibat, mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang manis, suci, dan sedap didengar. Tips yang ketiga atau yang terakhir, fokuskan pikiran kita pada kebaikan Tuhan, kemurahannya, kekudusannya, sehingga pikiran kita berubah sedikit demi sedikit, namun pasti menjadi makin serupa dengan pikiran Kristus. Sobat Rema, selamat untuk memikirkan perkara yang di atas, sehingga yang lahir dari pikiranmu bukanlah pelanggaran, namun ketaatan. Amin. Tuhan Yesus, tolong supaya aku bisa memikirkan perkara-perkara surgawi di setiap hari yang Tuhan berikan, sehingga pikiranku makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan istirahat. Mohon penyertaan dan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.